Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali pada mata kuliah teknologi informasi. Materinya masih Microsoft Access ya, mempelajari tentang database. Untuk tidak lama-lama lagi, saya langsung saja masuk ke materi. Saya share layarnya dulu. Materinya sudah bisa diakses ya di melalui psikologi, alamat linknya sudah saya posting. Kalian bisa lihat isinya yang ini ya, di psikologi. Ada banyak materi dari file praktikum sejak Word, Excel, PowerPoint, dan database ya. Ini saya buka yang ekstensinya adalah ACCDB ya. Ini ada pilihan seperti ini. Untuk membuka database-nya, database Windows-nya atau database pen-nya, kita desain aja ini, desain view supaya bisa di close ya. Baru di close ini, kemudian tekan tombol F11. Oke, minggu lalu kita belum bahas tentang menu ya, jadi kita sudah membuat menu kemarin itu staff ya, atau apa ya, kode karyawannya. Coba lihat apakah sudah ada program ininya, program ini. Coba diklik eventnya. Oh, belum ada ya, jadi mulai sekarang kita masuk ke pemrograman dulu ya. Untuk pemrogramannya kalian tidak usah hafalkan ya, cukup dipahami saja. Saya mulai di sini di form ini, form karyawan ya. Kita lihat dulu datanya, data di tabel ini sudah berapa data karyawan. Kita masuk di staff, ternyata sudah ada beberapa data di sini ya. Oke, kita mau ketik saja ya, ketik dengan mengetik saja kode karyawan, nanti muncul nama-nama karyawannya. Misalkan ini ya, kita pilih salah satu. Tapi kita desain dulu formnya ya. Ini kita klik kanan, pilih desain view. Kemudian di kode karyawan nanti yang kita pilih properties ya, supaya muncul kembali, tadi hilang ya propertiesnya ini. Lalu di bagian after update saya pilih event prosedur, kemudian tunggu dulu, saya munculkan dulu zoom lensanya nih. Ada lensa zoom in, zoom. Oke. Nah, ini sudah masuk. Bagian sini ya, after update, pilih event prosedur pilihannya, lalu klik titik 3 ya, tombol yang ada titik 3 horizontal itu diklik. Saya artikan itu tombol more ya, tombol more-nya, tombol lagi gitu ya, diklik. Lalu kita mulai buat pemrogramannya. Ini tampilannya kan MSG box mi.current record ya. Jadi yang perlu dihafalkan itu pertama adalah mi titik ya. Karena kalau kita mi itu untuk mengakses objek yang sedang kita buka sekarang, apakah itu form atau report. Nah, sekarang karena kita membuka form ya, yaitu nama formnya adalah form FRM staff yang ini, yang sedang dibuka, berarti yang dimaksud adalah mi itu adalah objek ini ya, objek form yang namanya FRM staff. Yang mana itu kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini ya, FRM staff. Ya, di sini ya. Ini sebelah kiri ini kelihatan di bawah ya, yang ada di select warna apa ini? Warna pink atau apa nih? Warna merah. Saya nggak tahu nama warnanya ini ya, agak merah muda mungkin ya. Ini FRM staff. Ini nama objeknya ya. Jadi mi, sebutan mi tadi itu di situ ya.
Untuk kembali ke kode tadi, saya bisa klik yang more ini, atau saya klik tombol view kode ini ya. Nah, jadi kalau sebutan Mi itu di situ ya. Nah, di sini saya mau tampilkan kembali kenapa ada Mi requery. Mi requery itu karena ini ya, saya tunjukkan kembali, saya ulangi. Pada form ini, kalau saya properti ke ini masih properti ke sheet ya. Saya properti dulu ke properti ke FLD kode karyawan. Saya mau kembali ke properti form, saya klik ini sehingga ini berubah menjadi form ya, ini ya. Nah, tadinya kan kalau saya klik ini menjadi yang combo box ini berubah menjadi kode FLD kode karyawan. Maksudnya atributnya itu adalah properti dari atribut FLD kode karyawan karena namanya adalah FLD kode karyawan. Kita bisa lihat di sini ya, di bagian name ini sama ya, FLD kode karyawan itu sama ya, merujuk ke situ. Nah, sekarang saya klik ini, pertemuan antara ruler vertikal dengan horizontal ini ada membentuk kotak hitam ya di sini. Itu saya klik itu berarti kita merujuk ke form properti dari formnya, form keseluruhannya. Nah di sini ada namanya record source. Record source ini berarti properti dari form ini. Propertinya itu dia diikat ke ini, ke data tabel itu berdasarkan query yang mana, yaitu ini kita klik, dia merujuk ke sini ya, ada namanya query ini, ada filternya. Pada bagian kode karyawan itu difilter hanya di kriteria yang memenuhi syarat, yaitu sama isinya dengan ini ya. Kenapa begini? Oke. Sama isinya dengan ini saya coba lihat, jalankan sama isinya dengan yang tadi ya. Yang tadi ini saya jangan pakai like ya, ini saya close dulu, saya ulangi ya, ini jangan pakai like, ini langsung saja hilang, hapus saja like-nya ya. Nah ini kriterianya seperti ini, jadi seperti ini kriterianya bisa dilihat ya. Pada kode karyawan itu ini jangan dihafalkan, ini bentuknya harus form FRM staff, ini itu nggak usah dihafalkan. Cara mengaksesnya gimana caranya, ini coba saya hapus dulu ya, ini saya hapus. Nah, kemudian klik kanan, tunggu dulu masih proses. Coba saya matikan, kenapa lagi lama ya, saya matikan dulu kamera ya, kamera dimatikan aja dulu ya. Ya, ini saya klik kanan di sini ya, di bagian kriteria ya. Ini bagian kriteria ini diklik kanan ya. Ini lalu ini saya klik kanan, pilih build. Nah ini pilih build ini ya. Nah ini saya klik kanan, saya ulangi, pilih build. Kemudian kita buka yang sedang terbuka. Nah di sini kita pilih database-nya dulu ya. Itu ini praktik database akses. Lalu yang sedang terbuka adalah form, pilih loaded form karena dia sedang terbuka. Yang kemudian ini, lalu nama atribut adalah FLD kode karyawan. Ini ya. Ini saya double klik aja ini. Pilih seperti itu. Lalu klik oke. Ini ada teksnya enggak? Ini ya. Saya pilihnya aja ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya pilih teks, klik oke. Nah seperti ini. Ini bisa kita coba run, tidak ada error ya, tidak ada pesan errornya. Kemudian seperti ini, jadi kita nggak perlu ketik ya, ini tinggal dicari saja merujuk ke FLD kode karyawan. Apa itu FLD karyawan? Tadi sudah saya jelaskan, adalah nama atribut ya, untuk mencari kode karyawan tadi ya. Ini saya close, ini kemudian pilih yes. Jadi FLD kode karyawan adalah nama yang ini ya, yang ini tadi, FLD kode karyawan ya, itu ya.
Oke. Nah, sekarang karena kita rubah datanya ini, maka dia harus ini tidak serta-merta di refresh ini. Ini yang ini. Ya, recursion tidak serta-merta di refresh. Kalau saya ubah yang ada di sini tadi, maka kita harus berikan perintah me requery. Oke, ada perintah tadi me requery di sini. Kalau kita kembali ke tempat tadi, mana tadi ya? Ini ya, view code. Nah, ini ada perintah me requery dan me refresh. Nah, lalu kita tanya, ada nggak datanya ya? Saya munculkan MSG box me current record. Maksudnya me current record itu berarti record sekarang itu ada nggak recordnya? Kalau tidak ada, nilainya adalah 0. Kalau ada, nilainya 1. Gitu ya. Nilainya 1 itu nilai 1 itu representasi dari true. Kalau true itu 1, kalau false itu 0. Ya, karena dia tidak dia mengembalikan dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka atau integer, maka dia nilainya dikembalikan adalah 0 atau 1. Nah, di sini perintahnya seperti itu ya. Kita tes ya. Kita tes, ini sudah pernah minggu lalu, ini saya simpan dulu. Saya tes, saya coba salah satu data yang ada saya hapus. Ini apa ini? Saya coba copy ini ya. Hewannya. Ini saya buka. Saya masukkan ini, enter. Nah, ini ternyata tidak ada. Datanya 0. Tidak ada datanya. Berarti ada yang salah ya. Bentar. Ini saya kembali ke formnya dulu. Ternyata tadi yang record source-nya ini, saya double klik ya. Record source-nya tidak boleh pakai tag ya. Nah, ini. Jadi saya ulangi. Ini tadi. Yang ini kita klik kanan, pilih build tadi kembali, ini dihapus ya. Saya hapus teksnya karena tidak pakai teks ya. Jadi saya ulangi di sini, loaded form, langsung saya double klik di sini aja. Jadi saya bukan saya double klik di sebelah expression value ya, melainkan kategori. Jadi di sini saya double klik ini sehingga tidak ada tulisan teks di sini ya. Klik OK. Lalu saya klik saya close, pilih yes. Nah, sekarang disimpan. Nah, saya close lagi, coba buka. Ini saya copy dulu kodenya ya. Saya buka, saya masukkan ini, enter. Nah, ada ya. Nilai yang dikembalikan adalah 1 katanya. Kalau misalkan tidak ada, nilainya 0 ya. Seperti misalnya ini nilainya 0, tidak ada data yang dikembalikan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau buat perintah. Kalau nilainya tidak ada seperti ini, maka tambahkan data yang baru dengan kode yang ini, ada perintah apakah ingin menambahkan data baru dengan kode yang ini ya. Nah, saya coba tutup dulu, masuk di desain tadi ya, ini desain form, kemudian kode ini kita ganti perintah MSG box-nya ini ya, if me MSG box, karena dia pakai sama dengan, maka ini harus ditutup kurung sama dengan 0 ya. Kalau tidak ada time maksudnya, maka tutup if-nya. Jadi kita mau buat seperti ini, if MSG box me karena harus 0, maka apapun ini, karena kalau ada perintah ya. Coba kita tes ini, kalau hanya ini tidak ada akan pesan apapun ya. Oh salah, sorry kalau tadi ya, if tidak ada MSG box-nya nih, if MSG box if me current record sama dengan 0 ya, gitu ya. Ini ada perintah seperti ini. Jika current record sama dengan 0, maka tampilkan pertanyaan, tampilkan pesan MSG box tidak ada data, tidak ada record. Ini ya, sudah record. Nah, kita lihat hasilnya. Ini kita, kalau ada datanya itu tidak ada pesan apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada datanya, misalkan ini begini, ada pesannya tidak ada record. Nah, ini kita mau ganti tadi ini, yang ini
kita bahas ini. Saya tutup dulu. Masuk desain. View kode. Ini saya ganti berarti if. Jangan lupa pakai if ya. Ini pertanyaan dulu. MSG box. Saya ganti kalimatnya ini. Data kode karyawan, kode ini ya. Ini SLD value and belum ada gitu ya. Nah, gitu. Bisa memesankan seperti ini. Kode karyawan ini belum ada. Nah, perintah untuk menyambung teks itu dengan menggunakan karakter N ya, karakter dan ini. Simbol dan ini untuk menggabungkan beberapa string ya. Ini yaitu yang ini digabungkan dengan nilai dari FLD kode karyawan tadi digabung lagi dengan kata belum ada. Dan kalau di ini diapit dengan tanda petik ganda ini ya, untuk menggabungkan, untuk memberitahu bahwa itu adalah sebuah karakter. Nah, ini kita lihat kesannya ya. Kita lihat kesannya seperti apa. Kesannya seperti apa. Nah, tutup dulu. Nah, ini saya boleh masukkan karyawan JF843W belum ada, itu pesannya. Nah, saya mau ganti di sini tombolnya bukan oke, tapi pilihannya yes dan no. Saya mau ganti ya. Saya mau ganti yes dan no. Caranya gimana? Ini saya kembali ke sini. Ini koma. Pilihannya ini berarti kalau tadi promnya di sini ya. Ini promnya yang tebal adalah prom ya, yang warna yang tebal ini promnya, berarti yang mau tampilkan di layar itu prom maknanya. Lalu sesudah koma ini saya tekan koma, batasnya adalah koma ya, itu adalah button ya, button atau tombol. Ini saya pilihannya, saya tekan tombol panah bawah saja, pilih VB yes no, VB yes no, ini dia. Saya tekan tombol spacebar seperti ini, lalu saya tekan koma lagi, ada title ya, judulnya. Saya pakai judul dulu ya, seperti ini dulu tampilannya. Saya simpan. Ini coba kita ini. Nah, pilihannya sudah menjadi yes dan no, tapi judulnya belum ada, masih Microsoft Access. Nah, misalkan sama ganti judulnya itu adalah aplikasi pos sistem. Ya, ini kembali ke sini. Judulnya berarti judul application title ya. Yang apa ya? Kita lihat dulu. Jangan lupa perintahnya ada nggak title ya? Coba tekan T tidak. In application current DB title ada nggak? Tidak ada juga. Saya lupa ini ya. Coba cari di ini. Coba saya cari di F2 ya. Tekan tombol F2, cari perintah title. Tidak ada. Memang tidak ada mungkin ini. Title. Di mana ini? Adanya di perintah mana nih? Konstan malah ya. Sebagai konstanta. Oh, berarti tidak ada perintahnya. Akses tidak ada ya perintahnya. Harusnya ada nih ya. Tapi saya lupa ya. Sudah lama ya soalnya. Ntar saya lihatkan dulu. Dan ini mungkin ya. Title ada nggak? Tidak ada. Ini tidak ada di DB Engine. Lihat tidak ada ya. Oke, nanti dicari ya. Saya juga tidak terhapus semua. Nanti yang penting caranya seperti itu ya. Kita bisa cari di daftar perintah di sini ya. Saya kembali ke ini dulu, ke
apa yang tadi ya. Ini saya ketemu aja dulu ya, judulnya adalah aplikasi pos begitu ya. Oke, kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Ini kalau saya ganti, nah sudah berubah menjadi aplikasi pos system. Pilih yes. Nah sekarang saya mau tambahkan perintah. Kalau saya pilih yes, akan ada baris perintah. Kalau no, tidak usah. Jadi kalau pilihannya yes, maka ada perintah tertentu. Maka kalau saya pilih yes, ini harus ada perintah tertentu. Caranya gimana? Caranya berarti saya pakai if di sini. Karena kan tidak ada perintah itu ya. Jadi jika ada pilihan yes kan, berarti pakai if. Saya if di sini. Lalu MSG box-nya karena saya mau kasih sama dengan, maka harus ditulis lengkap. Ini harus pakai tanda kurung seperti ini. Saya tutup kurung di sini, lalu saya pakai sama dengan. Baru PB yes. Ini saya space bar, tulis then and if. Ditutup selalu ya. Yes, kalau ada if di sini, tutup dengan and spasi if. Nah, seperti ini berarti kalau pilihannya yes, maka ada perintah. Misalkan MSG di sini eksekusi perintah menambah record ya, di sini ya saya kasih kode ya, bahwa kalau saya pilih yes maka ada muncul seperti ini. Kalau tidak ada, tidak akan apa. Tes ini enter. Kalau saya pilih no, itu tidak ada perintah apa-apa. Tapi kalau saya pilih yes, akan ada pesan tadi. Tuh, di sini eksekusi perintah menambah record ya. Oke. Sekarang kita ganti tadi. Di sini kita mau buat perintah untuk menambah record. Saya digunakan di sini data access object ya. Ini kalian tidak usah hafalkan, di copy paste aja ya. Kalian bisa tinggal copy paste, nggak usah dihafalkan gitu. Jadi pertama kita deklarasikan dulu ya. Ini biasakan untuk deklarasikan berarti apa? Di sini kita harus tuliskan option explicit supaya kalau ada error nanti diberitahu ya. Agak gampang gitu, enak, lebih bagus begitu ya. Lalu saya deklarasikan dim db sebagai DAO database. Kemudian lagi rs sebagai as DAO record set. Selalu begini urutannya. Jadi urutannya itu DAO, urutannya adalah database. Di dalam database ada record set. Seperti itu urutannya. Ya, lalu kita tutup ini. Selalu biasakan kita selalu tutup set Oke. Selalu kita biasakan set rs sama dengan nothing, set db sama dengan nothing. Jadi setelah di launching di sini, lalu kita dirilis, lalu dihancurkan kembali ya. Setelah dibentuk ini dim itu dibentuk ya, deklarasinya di generate ya, lalu dihancurkan kembali supaya memori tidak banyak ya, tidak tersita untuk deklarasi ini. Karena kalau tidak dihancurkan seperti ini, maka masih tersimpan di komputer. Sehingga lama kelamaan kalau terlalu banyak perintah, lama-lama memori kayak full itu, memori di bukan memori ini ya, memori yang RAM-nya itu ya, yang saya maksud ya, di launching. Jadi kodenya di antara ini, di antara dim dan set ini, kode-kodenya kita bikin ya. Nah, mulai kita bikin sekarang. Set db sama dengan current db, kemudian db close. Ini saya buka tutup. Jadi saya selalu buka penutupnya, lalu saya tutup di sini, lalu saya isi lagi dia di dalamnya di sini ya. Ini set rs sama dengan db, baru open record set. Kita buka. Nah, ada namanya kan? Nih, name string dan tipenya. Nah, ini saya copy di sini. Copy tadi yang record set tadi ini, saya tutup dulu berarti ya. Save, saya tutup dulu. Saya pilih ini. Salah kemarin salah.
pilih desain view. Nah, ini yang saya copy formnya nih, yang ini. Rekursornya saya copy di sini. Saya klik copy. Baru saya kembali ke kode tadi. Ini perintahnya di sini. Saya ketik di sini, Pak, sini ya. Baru koma tipenya ya. Tipenya itu bisa saya kosongin karena tanda kurung kurawal di sini berarti tidak wajib ya, bisa tidak diisi. Kalau tipenya tanda kurung kurawal ini berarti sifatnya opsional, artinya boleh diisi boleh tidak. Nah, saya isi saja dengan sebuah konstantan namanya db open dinaset. Ada banyak itu ya, yang lainnya kita bisa lihat di sini. db open, kita lihat db open dynamic ada ya, open dinaset, open forward all, snapshot ya. Kalau dinamik itu berarti selalu akan tersinkron dengan database-nya. Kalau kita bisa lihat, ini kan salah satu keunggulan dari Microsoft Access, kita bisa membuat antarmuka dengan SQL Server ya. Jadi ada di komputer lain misalnya, tidak harus sharing folder. Karena kalau database juga masih menggunakan Access, maka harus sharing folder supaya dibuat dalam bentuk link tabel. Tapi tanpa harus itu kita bisa gunakan namanya ODBC atau pakai TCP/IP lewat jaringan. Misalkan jaringannya itu di komputer sebelah, misalnya di gedung ada di lantai 2 misalnya, itu database-nya lantai 2 database server menggunakan SQL Server 2000 misalnya. SQL Server 2000 saya tunjukkan saja ya bentuknya secara sekilas ya. Ini kalian bisa install itu gratis juga dari Microsoft. Kalau kalian gunakan juga bisa didistribusikan secara gratis yang namanya Microsoft SQL Express ya, SQL Express namanya. Itu ada di sini ya. Saya tunjukkan secara sekilas ya. Kita tidak akan bahas sekilas. Mungkin studio ini ya. Ya, ini dibuka pakai namanya SQL Server Management, tapi ini hanya database-nya, tidak ada semacam ya, kayak akses itu ada bikin formnya, itu tidak ada ya. Ini cuma murni database saja. Tapi sangat powerful ya. Ini bersaing dengan Oracle. Kalau dibandingkan dengan MySQL, ini di atasnya MySQL ya. Itu MySQL itu sifatnya dia kalau dari segi performance sudah ada uji ya, pernah di majalah isi Magazine itu pernah menguji, itu masih kalah, masih di atas. Jadi ini hanya saingannya orang. Kadang-kadang Oracle unggul, kadang-kadang unggul terus. Jadi mereka itu sepertinya saling apa ya, salahnya kadang Oracle yang menang, kadang SQL Server yang menang gitu. Ini saya connect. Nah, di sini database-nya itu ada seperti ini ya, ini SQL Server. Ini kita bisa desain juga mirip dengan akses tadi ya. Misalkan saya pilih salah satu misalnya ini. Saya pilih tabelnya ini ada banyak ya. Ini tabelnya banyak. Ya, misalnya ini. Ini masih kosong. Nah, ini masih kosong ya. Ini datanya bohong-bohongan ini ya. Ini contohnya aja. Jadi bisa buat seperti ini. Itu keunggulannya. Kenapa saya bertanya ya, kenapa Microsoft masih menyediakan fitur database pada akses Office 365, padahal pernah Microsoft mengumumkan akan menghentikan versi akses. Ternyata di versi 365 malah mereka rilis kembali gitu. Rupanya dugaan saya mereka tidak mau kalah bermain karena open source yang lain seperti misalkan Open Office, ORG, ada juga LibreOffice, itu mereka tetap menggunakan ada fitur database-nya di versi Office mereka gitu. Ya, itu Microsoft mungkin merasa rugi kalau dia tinggalkan, kalau dihentikan gitu. Karena itu dan saya juga menilai bahwa sebenarnya kita bisa membuat antarmuka pengguna atau interface ya dengan menggunakan database dari SQL Server. Kita bikinkan formnya aja,
dan reportnya gitu. Kemudian database-nya disimpan di SQL Server, itu bisa dilakukan ya. Kalau ada waktu nanti kita akan praktek ya. Tapi saya fokuskan dulu di sini ya, karena itu masuk di advance-nya lah ya, di lebih lanjut tentang database gitu. Saya bisa lanjut, ini saya close dulu. Ini ya. Jadi tadi DB, oh ya saya lupa ya, DB open dinaset aja ya. Dinaset aja, saya klik copy ini. Saya klik copy, lalu saya paste di sini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, baru saya close lagi di sini. RS close ya. Nah, jadi selalu dibuka tutup ya. Kalau dim itu kita tutup dengan set nothing ya. Nah, kita habis luncurkan database-nya variabelnya, lalu kita hancurkan ya. Kita habis buat di sini, ini dibuat ya, habis dibuat, kemudian diluncurkan di sini. Nah, dibuat lalu dihancurkan. Kalau diluncurkan harus ditutup ya. Diluncurkan ini atau dibuka gitu ya, ditutup ini juga ya. Ini diluncurkan atau dibuka lalu ditutup. Nah, ini sekarang kita ada perintah di sini, harus ada perintah untuk menambah data baru ya. Ini saya enter gini. Biasakan selalu masuk ke dalam ya. Jadi isinya itu selalu masuk ke dalam. Jadi yang ini berarti isi dari if tadi ya. Isi dari if MSG Box dari karyawan dan if ya. Kemudian yang ini berarti isi dari ini ya, yang ini dan ini ya, dim dan set dan nothing, itu isinya di dalam sini. Kemudian isi dari DB ini berarti RS close ini, karena sesuai urutannya DB terluar baru RS-nya di dalam ini. Lalu saya ada saya buat perintah di sini, jika RS EOF ya, if RS EOF maksudnya tidak ada datanya, end of file, maka setelah perintah then ya, ini n, saya tutup lagi ya. Nah, RS EOF itu maknanya RS-nya ini EOF singkatan dari end of file ya. Itu perintah juga ini ya. Ini kita klik aja titik gini. Kita ketik titik, itu akan muncul perintahnya. Maka saya perintahkan tambah data baru, RS add new. Nah, kalau ada add new berarti ada RS update. Nah, apa yang diupdate? Nah, di sini kita masukkan di sini. RS field ya, yaitu nama nama filenya. Di field keberapa? Kita lihat sini. Ini ide karyawan kita isi ya. Nah, berarti di field 1 kan? Field 1 value sama dengan mi FLD kode karyawan value. Seperti ini. Kenapa 1 di sini? Kita lihat kolomnya ya. Kolom pertama ini kode ide karyawan itu otomatis di-generate ya. Lalu kode karyawan yang kita masukkan di sini. Ya, di sini. Nah, ini akan ada error, masih ada error ya. Kita perhatikan nah, saya tunjukkan kenapa ada error ya. Kita tes dulu. Ini saya copy lagi tadi. Nah, tadi ini. Nah, kalau saya masukkan ini bisa ya. Sekarang kalau saya tambah data baru, misalnya ini 44 nih. Pilih yes. Ada error kan? Nah, ada errornya di mana? Saya tunjukkan ya. Ada perintah tadi to view parameter. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa tunjukkan dulu ya. Bisa close dulu. Ini saya mau ganti ini menjadi SQL aja dulu ya. Ini saya deklarasikan variabel baru di sini. Dim str SQL sebagai sebuah string. Lalu saya tentukan di sini str SQL sama dengan ini ya. Ini saya pindahkan ke situ. Ini adalah str SQL. Lalu di sini saya pindahkan ke sini. Oke. Dan seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa buka ya, karena filenya sudah saya bagikan, jadi kalian bisa buka sendiri nanti. Jadi ini open recursornya dalam kurung SQL DB open dinaset ya. Saya wakili situ aja ya, nggak apa-apa, sama aja dari sebelumnya. Ini masih error. Di mana errornya? Karena ini dia berusaha membuka query, tetapi dia tidak mengenal perintah ini.
perintah form ini ya. Form ini dia tidak bisa perintah, dia tidak bisa kenalin. Ini kode apa katanya ini. Jadi karena dia berupa string jadinya kan. Jadi ini kita harus ganti nih. Di sini kita harus ganti. Kita pisahkan dulu yang mana perintahnya ya. Ini saya kasih spasi ya. Ini perhatikan. Ini perintahnya ini saya lokalisir ya. Ini saya lokalisir adalah form. Ya, saya ulangi. Nah, ini saya lokalisir form frm staff fl kode ini saya yang dilokalisir ya. Kurungnya tidak ya. Dia hanya kurung siku ini ya. Kurung apa ini kurung normal tidak ya. Ini saya hapus karena ini berupa string. Ini berupa string, saya hapus di sini. Saya mau gabung ini, saya buat seperti ini. Buat begini. Ini sama aja nih. Saya mau gabung tapi masih kosong jadinya kan. Nah, di antaranya ini saya mau tambahkan ini FLD dari karyawan value. Nah, tapi perintah ini masih error. Karena kenapa? Coba kita lihat ya. Kita tampilkan MSG box-nya ya. MSG box-nya kita tampilkan string-nya sebagai MSG box. Sini kita tulis MSG box STRSQL ya. Kita tampilkan ya tulisannya. Kita lihat di sini. Kita masukkan ini misalkan 45, enter, pilih yes. Nah, pilihannya kita lihat ini perintah SQL tadi JF 845 ya. Nah, ini tidak dikenal salah karena tipenya ini string, tapi ini tidak ada tanda petik tunggalnya. Harusnya kita ambil tanda petik tunggal ya. Jadi ini masih error dia. Masih error, maka itu kita perbaiki. Ini kita kasih tanda petik tunggal di sini. Di sini dan di sini. Ya. Jangan dibuat begini. Ya, ini berarti ada spasi di antara itu, di antara petik tunggalnya. Perhatikan apa yang terjadi kalau saya buat begini. Coba kita lihat hasilnya. Saya pilih ini 5, enter. Nah, itu ada spasinya kan? Perhatikan ada spasi seperti ini. Nah, jadi tidak boleh ada spasi seperti itu. Maka ini harus tadi sudah tidak ada error ya karena sudah ada tanda petik tunggalnya ya. Nah, ini harus dihilangkan spasinya, kita hapus. Maka itu udah muncul sebenarnya itu ya, sudah ditambah sebenarnya, tapi belum di requery kan. Coba kita lihat. Bentar ya. Ya, kita lihat ya. Ada nggak datanya nih? Kita lihat. Nah, sudah ada datanya kan? Ini 845, tapi belum diisi nama-namanya kan? Nah, kita coba lagi. Kita tambahkan perintah di sini adalah perintah sudah menambah data tadi sudah disimpan. Pilih me requery ya, me requery lagi. Jadi ada dua perintah requery. Ada dua perintah requery. Nah, kita tes ya. Nah, kita akan masukkan kode. Aduh, salah. Kan FCG 231 ya. Tekan full F1 tadi. Nah, ini 231, enter. Kode ini katanya belum ada gitu. Harusnya ada tambah harusnya ada kalimat lagi. Apakah ingin menambah data baru ya? Pilih yes. Nah, ini ada. Oke. Too small katanya ya, terlalu banyak ya.
Oh ya betul. Ini saya end dulu ya. Saya end dulu. Kita lihat di sini ya. Ini saya tutup dulu. Kita lihat tabel staffnya ini. Kita kan hanya sediakan kode karyawan tuh 5 huruf. Jadi kita harus batasi juga di sini ya. Kita harus batasi di formnya tadi. Ini di form salah. Layout. Design view. Kita harus batasi di sini jumlahnya itu maksimal adalah 5 ya. Kita harus batasi. Ada ini di mana itu ya? Coba kita lihat dulu satu-satu. Saya nggak hafal lagi ya, tapi ada ya. Dulu ya. Coba di sini. Atau kita pakai kode aja ya. Kita pakai kode juga bisa. Harusnya ada nih. Di mana ya? Saya lupa ditunya ini. Atributnya ya. Atribut untuk membatasi ini atau pakai input mask juga boleh ya. Saya pakai input mask saja kalau gitu ya. Pakai input mask maksudnya. Input mask. Ini ya, pakai ini aja. Saya ketik ada 5 karakter ya. 1 2 3 4 5 ya. Ini ya. Jadi hanya dibatasi sampai 5 karakter. Ini ide karyawannya karena hanya berupa angka. Ini bisa disembunyikan ini. Ini disembunyikan aja ya. Ini disembunyikan aja. Ini pilihannya visible mana tuh? Visible. Visibility ya, yang visible no ya. Itu saya sembunyikan aja nih. Oke, ini save. Ini dibuka. Jadi ini dibatasi ya. Tidak lebih dari ini ya. Sekarang ini adalah F G H nih. Tidak bisa lagi saya ketik yang lain kan, sudah saya batasi. Saya enter. Nah, ini harusnya kita hilangkan dulu tadi ini. Ini apa ini perintahnya? Ini akan membuat double yang sama. Oh, ada yang sama berarti. Ada yang sama. Tadi saya masukkan apa? Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat tadi FHG 23 ya. Ternyata sudah ada FHG 23. Coba kita lihat, ada nggak? FHG 23. Staf. FHG oh, belum ada ya. Oh ini HG tadi ya, HG 23 ya. Bentar, kita lihat dulu ya. Kita cek dulu di sini di tabelnya. Coba kita pilih design view, lalu pilih index. Primary key-nya itu katanya ide karyawan. Oke, sudah oke nih. Yang ini juga ide karyawan. Saya kan tidak ada masalah. Berarti tidak ada masalah ini sebenarnya. Karena di sini
Oh, ide karyawannya auto number harusnya ya. Ini auto number. Jadi pilihannya auto number aja gitu ya. Ide karyawannya ini adalah auto number. Mana itu pilihannya auto number? Ini dia ya. Nah, ini dia. Pilih, oke. Nah, oke. Jadi dia nambah otomatis. Oke, sekarang kita lihat ini. Masukkan, enter. Nah, ini masih error ya. Coba dilihat, ini akan membuat duplikat key katanya ya. Coba, ini ada yang error tuh. Kita lihat dulu. Oh, belum berubah tadi. Saya ubah dulu ya. Auto number. Tadi belum tersimpan rupanya. Oh, karena tidak bisa dirubah. Oke ya. Ada relationship-nya, dia mencegah untuk perubahan. Kita ubah dulu di sini. Di relationship kita hapus dulu. Staff-nya itu, oh karena di sini ya. Berarti kita harus isi manual nih ide karyawannya ya. Jangan dipilih. Jadi jangan auto number ya. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi kita pilih kembali ke sini. Nah, berarti ada ini harus diisi tadi nih ya. Harus diisi di bagian field 0. Jadi rs field 0, rs field 0, value ini kita harus isi dengan satu, bilang kita deklarasikan dulu sini ya. Selalu sebuah variabel harus selalu dideklarasikan karena ada pilihan option eksplisit, jadi kita harus selalu deklarasikan. Kita deklarasikan di sini dim nomor atau IDK ya, ide karyawan sebagai sebuah integer ya, sebagai sebuah integer. Nah, ini jadi aja menjadi apa ya, nomor gitu ya, nomor kan nomor urut kan ya, nomor urut ya. Sekarang yang jadi masalah adalah mencari nomornya ini yang tidak dipakai ya. Ini saya tulis nomor ini. Artinya apa? Di kolom ide karyawan itu nomor yang belum dipakai ya. Nomor yang belum terpakai dimasukkan di situ. Kita lihat di sini di tabelnya. Pada bagian tabel ini berupa nomor yang belum terpakai, berarti adalah 7 dan seterusnya. Nah, gimana caranya nih? Gimana caranya untuk membuat seperti itu? Kita bikin dulu di sini. Ada banyak cara ya, banyak cara. Kita bisa mencari yang terakhir, nomor terakhir. Ini ya, jadi saya tunjukkan dulu ya. Ada dua cara yang saya ketahui. Saya tunjukkan dulu ya. Cara pertama, saya munculkan query, cari nomor tertinggi. Nah, lalu record berikutnya baru saya tinggal tambah satu aja. Itu cara pertama. Cara kedua, saya buat referensi nomor dari 1 sampai 32.000 misalnya. Lalu saya cari nomor terendah yang belum terpakai. Itu cara kedua. Nah, bisa dipilih salah satu. Coba pilih, saya dua-duanya kita coba ya. Saya pilih secara nomor yang paling tinggi. Berarti saya harus buatkan query-nya dulu. Di mana query-nya? Kita masuk di sini query. Nanti nggak usah disimpan ya. Saya create new query, query design ini. Lalu tabelnya ya, di sini tabel saya munculkan di sini. Tabelnya adalah staff ini ya. Lalu ide karyawan aja yang saya cari ya, ide karyawan. Lalu saya cari di sini nilai maksimumnya. Boleh, ada dua cara. Bisa cari nilai maksimum atau munculkan satu record aja ya. Bisa juga saya cari nilai maksimum, berarti gimana caranya?
Saya pilih ini ya, total. Ini total. Lalu pilih di sini max. Di sini nilai maksimum. Coba saya jalankan. Nah, nilai maksimum adalah 6. 6 ini nilai maksimumnya. Berarti yang tertinggi adalah 6. Nah, gimana perintah query-nya? Kita lihat SQL view di sini. Ini perintah query-nya. Ini saya jadikan satu baris semua. Saya pindahkan ke sini. Ada spasinya, batasnya. Ingat seperti ini ya. Tadi bentuknya seperti ini kan. Nah, ketika formnya ini saya mau pindahkan ke kanan, maka harus ada spasi antara yang sebelumnya ya. Jadi saya pindahkan ke sini. Ini harus ada spasi ya. Ini ada spasi batasnya ya. Seperti itu. Ini saya copy aja ini. Saya cut aja gini. Saya close, nggak usah disimpan. Lalu di bagian sini, sebelum perintah ini, saya dulu sini kan, dim str sql sama dengan yang tadi ini kan saya masukkan di sini ya. Ini yang salah nih. Oh, sorry, tidak boleh ada dim lagi ya. Maaf ini salah. Langsung str sql aja ya, seperti ini. Tapi kan ini berarti ini menutupi yang ini, berarti habis ini ya, maka ini harus dipindahkan ke bawah. Dipindahkan ke bawah nih. Ini saya copy begini, saya pindahkan di sebelum ini. Ya. Nah, karena ini saya mau buat lagi perintah di sini untuk membuka ya. Set rs ini sama perintahnya. Ini. Nah, set rs, lalu di close lagi rs close. Nah, lalu nomor tadi ini kan, nomor itu untuk melihat ini isinya apa, nomor ya, berarti nomor sama dengan rs il 0 kan, karena hanya di satu kolom dia. Nah, ini berarti nomornya. Berarti nomor yang baru itu saya tinggal tambahkan aja. Itu sudah baca nih. Berarti di sini tambahkan nomor sama dengan nomor tambah 1. Masukkan di sini. Ini cara yang pertama. Ya. Batasnya. Ini cari dulu nomor tertinggi. Nah, ini. Kita lihat sekarang. Nanti kalian bisa buka sendiri ya. Kita bisa definisikan juga di sini nomor sama dengan 0 dulu ya. Ini MS box-nya dihilangkan aja nih. Kita tidak muncul lagi tadi ya. Nomor sama dengan 0 ya. Selalu sama dengan 0. Kemudian yang ini jika ada datanya, kalau tidak ada tidak saya masukkan. Jadi if not rs then ya, ini ditutup lagi and if. Nah, ini karena di bagian dari ini maka masuk ke dalam gitu. Nah, seperti ini. Maknanya ini jika tidak rs maksudnya tidak akhir of file, maksudnya ada datanya ya. Maksudnya tidak kosong maksudnya gitu. Maka nomor itu bukan lagi 0 tapi yang ada di sini field 0 tadi ini kan cuma satu kolom ya. Jadi kolom ini selalu ini ya, saya kembali ke sini. Kolom tabel ini dalam field itu selalu urutannya ini kolom 0, ini kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kolom 0-nya di sini, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu sampai kolom 6. Padahal ini jumlah kolom ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kolom pertama itu kolom 0 disebutnya, bukan kolom 1. Kolom kedua itu kolom 1 baru, bukan kolom 2 disebutnya. Jadi 0 dulu, 0, 1 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, karena ini hanya satu kolomnya, itu hanya mana tadi ini max tabel ini, maka dia kolom 0 aja. Nah, sekarang kita lihat, coba tampilkan MSG box ya. MSG box nomor. Kita tampilkan nomor aja gitu ya. Kita lihat. Coba kita buka.
Ini saya masukkan GGH23 misalnya, enter. Nah, belum ada, yes. Nah, disebutkan 7 otomatis ya, klik oke ya. Nah, ini tidak ada error, namanya bla 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 ya, simpan data. Nah, sekarang ini kita revisi dulu dia punya pesan. Kode kalian belum ada harus ada lagi perintah. Apakah ingin menambah data baru? Tanda tanya. Ini harus baris baru ya. Baris baru itu perintahnya seperti ini. An VBCRLF. Ya. Maksudnya VB Create Return Line Fit ya singkatannya. Maksudnya itu karakter 13 dan baris baru. Kalau itu sama dengan CHR 13 tambah CHR 10. Itu baris baru. Ini kita coba tes. Coba tes di sini ya. Coba tes GH pilih 0 ada apa-apa. Nah, lagi yes. Nah, nomornya ada 8 otomatis ya. Nah, itu otomatis. Jadi udah nggak error lagi. Jadi ini kalian cukup nggak usah dihafalkan. Kalau mau bikin seperti ini tinggal copy paste aja, yang penting tahu caranya ya. Copy paste aja ini. Ini nomornya ini saya kalau tidak istilahnya di remarks istilahnya ya, tidak dijalankan perintah itu ke tanda petik tunggal ya. Itu sebagai label aja, keterangan. Seperti ini ya, ada warna berubah jadi hijau, ini berarti labelnya. Maksudnya dia tidak dieksekusi perintahnya, itu dianggap sebagai sebuah label aja. Jadi kalau untuk mematikan sebuah perintah tinggal dikasih tanda petik tunggal. Oke, ini cara pertama. Cara kedua gimana? Ini cara pertama ini dia hanya bisa menambah data di maksimalnya aja. Ini ya. Apa yang terjadi kalau misalkan ini saya hapus ya? Ini saya hapus, jadi data 6 itu kosong. Ini saya hapus. Jadi lompat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, masuk 7, 8. Kalau saya tambah data baru, dia tidak lagi pakai angka 6. Dan angka 9 lagi berarti. 10 dan seterusnya. Jadi ada angka yang kosong di situ. Nah, kalau misalkan kalian tidak ingin terlihat seperti itu, ada caranya, yaitu kita membuat tabel referensi ya. Tabel referensi di sini kita bikin tabel create ini tabel desain, lalu ref nomor ya. Ref nomor kita namakan ini tipenya number long integer. Kasih ini sebagai primary key juga, simpan dengan nama tabel ref nomor. Nah, ini ya. Ini kita harus isi dulu. Ini kita harus isi dulu datanya. Ini tabel ref nomor ini. Itu dari 0 3 4 5 6 7 8 9. Memang repot ya, tapi memang itu satu cara yang saya tahu ya, yang saya ketahui. Kita isi dulu ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Kalau saya membuat ini biasanya saya pakai kode pemrograman ya, untuk mengisi dari 0 sampai 32.000. Atau terserah saya batasi, misalkan saya batasi jumlah nomornya itu hanya 1000, berarti saya isi sampai 1000 aja. Tapi saya pakai kode untuk isinya ini. Gimana cara mengisi kodenya? Pakai sama ini juga sama ya, pakai ini adok tadi, pakai loop ya, for i sama dengan 0 to 1000 misalnya, baru rs field 0 itu misalnya sebut nomornya, sama kayak itu ya. Jadi gini ya perintahnya, saya buatkan aja ya perintahnya di sini. Saya bikin di modul aja ya, bikin di modul ini, create insert modul ya, modul itu dia di umum ya. Lalu saya definisikan option artinya harus dideklarasikan. Lalu saya ini public sub isi tabel ref
nomor ya, and sub. Ya, saya deklarasikan dim db as dao database, dim rs as dao record set, selalu begini. Lalu saya tutup. Oh, ini m-nya kurang. Ini dim ini harus pakai m ya, gini ya. Lalu saya tutup di sini set rs sama dengan nothing. Ini juga set rs sama dengan nothing. Jadi harus kita sudah generate, kita ciptakan, create, kita harus hancurkan lagi ya. Ciptakan, hancurkan supaya memori itu selalu tersedia gitu. Lalu saya tentukan, saya buka database-nya, set db sama dengan current db. Nah, maka saya tutup db-nya, db close. Nah, gitu. Lalu saya buka lagi record set-nya, set rs sama dengan db open record set. Nama tabelnya apa ya, nanti sebentar diisi, baru rs close lagi. Nah, sekarang STRSQL-nya kita deklarasikan dulu nomor ya, i atau i misalnya ya. Kita deklarasikan dulu di sini saja ya, dim nomor as long integer. Ada nggak? Tidak ada ya, integer aja, integer ini dia ada. Kemudian apa lagi ya, integer sudah ya, sudah. Oh, ada STRSQL lagi, dim STRSQL as string ya. Nah, ini kan, nah ini dia. Berarti kan STRSQL kan? Kemudian ini db open dina set. Sudah ya, itu tinggal STRSQL-nya yang belum ya. Ini rs add new, selalu add new. Ini dulu, jangan dulu. For i, saya deklarasikan lagi i ya, dim i as integer lagi. Artinya apa? For i sama dengan 0 to berapa? 1000 misalnya ya, 1000 next ya, gitu. rs add new, baru rs update, selalu ditutup ya. rs field 0 value sama dengan i. Oh, ini sama dengan nomor berarti. Ini nomor berarti ini ya. Ini nomor ini. I-nya nggak usah berarti. Nggak usah. Jadi nomor itu dari 0 sampai 1000 ya, isi dengan rs field 0 value sama dengan nomor ya. Sekarang STRSQL-nya kita tentukan dulu STRSQL-nya ya. STRSQL sama dengan. Nah, kita lihat di sini, kita bikin aja di query-nya. Ini membuat ini saya hapus dulu nih. Saya delete dulu ini isinya. Karena kalau tidak delete nanti dia error ya. Dan ada yang double katanya, yang datanya double gitu. Jadi saya bikin di create query, design query, pilih tbl mana tadi, ref nomor ini ya, terus klik ini, lihat query-nya SQL view. Nah, ini dia, ini del cut aja, close, ini nggak usah disimpan, no aja. Kembali ke sini, ini saya masuk paste ke sini. Ini merah karena dia baris baru, karena sebuah perintah ini harus selalu ke kanan. Jadi saya mesti, ini saya hapus ini, lalu saya masukkan ke sini. Sama juga ini tanda petik tinggalnya di atas ini, seperti ini. Ini saya simpan ya, saya simpan. Pilih dengan nama modul 1. Coba saya jalankan perintah ini ya. Saya copy saja, jalankan di immediate ini, saya enter. Ini ya, saya enter, nanti isinya sudah ada itu. Coba kita lihat ya, kita lihat di sini. Isi dari tabel ref nomor. Nah, ini sudah ada sampai 1000 di sini ya, 1000.
Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang ini saya nggak usah hapus ya, supaya kalian bisa pelajari ini ya. Ada di modul ya, ada di modul. Ini saya close aja. Nah, cara kedua sekarang ya. Cara kedua ini saya matikan aja dulu. Nanti kalian untuk menyalakannya ini tinggal dihilangkan, delete ini aja kan. Saya matikan dulu ini. Nah, ini saya matikan semua nih. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Cara satu. Nah, cara kedua sekarang ya. Cara dua. Nah, cara kedua sama perintahnya seperti ini ya. SQL DB open record juga sama, tapi yang beda di mana? Yang beda saya tidak pakai max, nilai max. Bisa copy aja ini berarti. Copy aja di sini. Lalu ini sebagaimana biasa selalu di rs close. Selalu ya, kalau ini selalu ada close-nya. SQL-nya yang beda ya. Ini saya hapus SQL-nya. Nanti mau saya isi ya. Nah, gimana caranya? Saya kembali ke sini. Saya buka di sini create. Jadi saya logikanya dulu ya. Logikanya dulu saya buka ini staff. Saya buka juga tabel ref nomor ya. Ini saya ada buka dua-dua dari sini supaya masuk logikanya. Perkecil. Nah, jadi logikanya query-nya adalah tampilkan nomor yang di tabel ini ref nomor yang tidak ada di sini. Itu bahasa logika kita gitu. Tampilkan nilai terendah yang ada di sini tetapi tidak ada di sini. Nilai terendah gitu. Ya, query-nya gimana tuh? Query-nya. Sekarang perhatikan ya, ini sekaligus belajar query ya. Ini saya masuk di create query. Desain query aja, karena saya mau tampilkan yang ada di ref nomor tapi tidak ada di sini, berarti saya bikin dulu yang not in di sini ya. Not in di sini saya bikin dulu berarti ya. Saya bikin dulu di sini berarti staff ya, staff, dan yang saya tampilkan hanya kode hanya ide karyawan aja. Ini ide karyawan. Lalu saya coba run tadi mana tadi run desain. Nah, ini saran ini ya. Nah, saya copy SQL-nya. Ini saya copy aja gini. Harus saya close. Lalu saya bikin query yang ini untuk ref nomor. Ya, create query design. Sekarang ref nomor. Ini saya tampilkan kolomnya ref nomor ini. Ini saya perbesar ya. Perbesar. Ini kita tampilkan, ini masih muncul semua kan, masih muncul semua nih perintahnya. Yang tidak ada muncul di tabel tadi, maka saya masuk di kriteria, saya tulis not in dalam kurung, saya paste yang tadi saya copy SQL tadi ya, paste di dalam kurungnya ini, not in nih, dalam kurungnya saya paste ya, di sini ya, di sini saya paste nih. Nah, dalam kurung ini ya gitu. Saya paste tadi, saya klik ini seperti ini, baru saya enter. Nah, coba kita lihat ya tampilannya. Maka yang muncul seperti ini. Oh, banyak ya. Urutannya tidak berurut nih, ya, tidak berurut ya. Nah, jadi saya urut dulu. Saya perintahkan untuk diurut ini, diurut dari yang paling rendah. Ya, paling rendah, sort di sini, sort ascending, maksudnya paling rendah dulu ya. Coba saya run. Nah, jadi muncul angka 6-nya. Muncul angka 6-nya. Lalu saya perintahkan hanya tampilkan di baris pertama saja. Hanya tampilkan di baris pertama ini. Ya, gimana caranya? Saya kembali ke sini. Ini coba diperbesar.
Nah, ini ada return all, pilih saja angka 1. Ini angka 1 enter. Ya, angka 1 enter. Saya run, itu hanya angka 6 yang muncul. Nah, jadi ketemulah jawabannya. Nah, kita lihat sekarang kode SQL-nya ya. Ini ada select top 1 jadinya ya. Ini select top 1 ya, gini. Ini karena di coding dia tidak mengenal baris begini kecuali kita kasih tanda ya, kasih tanda underscore, tapi saya hindari dulu itu ya. Nah, ini boleh ya, atau boleh kita kasih begitu aja ya, tidak apa-apa ya. Ini kita copy aja ini, copy aja semuanya. Ini berarti kalau saya begini pasti ada error ini ya, error. Nah, gimana cara supaya tidak error? Bisa dibuat baris dibuat ini semua, kasih ke kanan semua begini ya, ada spasi di batasnya, spasi, ini juga tekan spasi baru delete, ini juga tekan spasi delete, ini juga tekan spasi delete, ini juga tekan spasi delete. Nah, kalau saya lebih suka seperti ini. Cara kedua, cara kedua, kalian kasih underscore di sini, n begini, ini ini ada dan-nya, ada ini begini ya, lalu dikasih petik ganda begini, ini juga begini sama, baru n underscore, sama juga di sini ada lagi begini, ini juga baru n underscore, nah, sama juga di sini. Bisa juga begini ya, tapi kalau saya tidak suka karena lebih banyak perintahnya, jadinya terlalu banyak bikin underscore. Nah, ini jadi silakan kalian bebas milih cara yang mana gitu ya. Ini juga ini, kemudian dan underscore, lalu ini juga. Nah, yang di bawahnya ini hapus ya. Nah, gini bisa juga seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ada cara yang kedua ya. Cara yang kedua terserah, kalian boleh milih yang mana gitu ya. Cara yang kedua tadi saya str SQL, cara yang saya paling sukai ya. Saya copy dulu tadi. Saya select all, cut. Nah, begini. Ini saya buat begini. Nah, ini cara yang saya sukai ya, karena tidak ribet. Saya gampang untuk mengeceknya. Nah, sekarang kalian bebas milih yang mana. Ini bisa di itu select dulu baru digeser ke sana. Ini, nah gitu ya. Ini biar kalian mudah untuk mempelajarinya, boleh seperti ini, bebas milih. Nah, ini kalau karena saya deklarasikan dua itu nggak apa-apa ini ya, karena setelah dideklarasikan dia akan ganti lagi menjadi yang ini ya, jadi nggak masalah itu sebenarnya. Nah, kalau sudah ini query-nya saya nggak usah simpan. Nah, ini saya buka aja rs, saya mau tentukan nomor adalah if not rs EOF, maka nomor adalah karena kita cari nomor ya, sama seperti di sini kan, nomor adalah rs field 0 ya, rs field 0 value sama. Nah, ini ketemu nih, sudah begini, ini nggak usah disimpan nih. Nah, coba kita lihat sekarang, ini query-nya saya nggak usah simpan aja, no aja. Nah, kita lihat ya, ini kosong. Jadi angka 6 tadinya nggak ada di sini kan. Kita coba refresh, ini angka 6 tidak ada ya. Coba kita masukkan data baru ya, staff data baru ya, misalkan HJDFR, enter. Tunggu, ada yang error ini. Ini nsub apalagi nih, ada yang iya, ini nif ya, ini belum ada nif-nya ini ya, sorry. Tadi harus, jadi nggak boleh n saja ya, harus dibetul n apa gitu, nif ya jadinya. Oke, saya lanjut ya. Ini saya ulangi ya.
Ulangi ini. Oh, kenapa nih error? Nggak bisa diklik. Oke. Dia akan download data baru. Yes. Nah, yesnya nomor data baru. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Pasti ada angka 6. Ini belum ada angka 6. Coba saya refresh ya. Refresh all. Nah, itu ada angka 6 nih. Dia nambah di HJDR. Itu bedanya ya. Jadi boleh pilih yang mana. Ini silakan kalian copy paste, silakan kalian manfaatkan dalam sistem manapun. Itu caranya begitu logikanya. Kalau untuk menambah mengisi kode yang tidak ada ya. Karena kalau auto number itu dia hanya menambah yang baru aja. Kalau pernah dihapus maka itu akan selamanya akan tidak ada. Itu kalau auto number. Di sini kita ide karyawan kita isi sendiri gitu ya, bukan di auto number. Karena tadi pilihannya bukan auto number melainkan diisi. Nah itu ya caranya. Oke, sekarang ini tinggal dirapikan saja isian ininya. Tadi ini pilihannya auto center aja ya. Tadi tidak auto center kayaknya ini. Auto center yes, oh sudah ya, sudah auto center. Kemudian ini karena disembunyikan, ini dinaikkan aja lah. Dinaikkan aja ini. Gitu. Nah ini dinaikkan. Ini seperti ini. Atau ini diturunkan dikit. Alamatnya dibesarin. Nah, begini. Kemudian ini kita kasih tanda new line fit ya. New line in fit, apa itu scroll bar, bukan, apa namanya, apa ya, saya lupa lagi namanya itu. Minggu lalu pernah ya, paling di nama propertinya apa itu ya, coba kita lihat satu-satu. Di all aja biar saya gampang nyarinya. Ini format visible, bukan juga. Ini enter key behavior ya. Jadi ini kalau kita tekan enter dia akan bikin baris baru ya. Jadi pilihannya adalah new line in fit ya, ini ya. Coba kalau kita tekan enter ini dia akan membuat baris baru. Kalau jadi kita tampilkan scroll barnya berarti ya. Scroll barnya itu pilih vertikal ya. Scroll bar. Ini pilih scroll barnya. Ini tadi scroll bar tadi. Scroll bar. Ini dia ya. Scroll bar pilih adalah vertikal. Nah ini coba kita tes. Yes, buka ya. Ini ambilkan misalkan kodenya ini, enter, dapat baru yes. Nah ini kalau saya tekan enter, ini nama karyawan ini, enter, ini tuh ada baris baru ya, seperti ini. Nah untuk pindah ke berikutnya tekan tombol tabulasi ya. Nomor HP-nya misalkan ini, lalu simpan data. Jadi ini tinggal dirapikan aja nih model begini kan, tinggal dirapikan aja, dipercantik kan. Ya saya kira untuk merapikan itu urusan kalian masing-masing dan saya kira kalian mampu ya. Ini misalkan saya kasih tebal misalnya ini ya, saya arsir, lalu di bagian ini tebal, kasih warna merah misalnya ya. Kemudian ini saya samakan ya, apa itu, samakan ada nggak di? Nggak ada ya di sini ya. Saya mau samakan ukurannya. Kalau tidak ada, ini saya manual aja gitu ya. Di sini ini juga manual aja. Kalau di Visual Basic ada ya untuk menyamakan. Nah, ini. Oke. Kalau mau di background juga jangan putih juga bisa ya. Ini ada banyak tip cara ini. Pada kawaran karena kecil bisa diperkecil juga ini. Perkecil sampai di sini aja misalnya.
Nah itu. Atau kalau ini akan ditampilkan dalam bentuk combo box bisa, tapi dia punya keterbatasan. Kalau terlalu banyak itu jadinya repot ya. Repot jadinya, formnya jadi lama karena membuka semua. Misalkan rekornya itu ada 50.000 misalnya, dimunculkan pada combo box, itu akan repot jadinya untuk memilih-milih. Tapi boleh ya. Ini caranya gimana? Ini pilih di sini, klik kanan, pilih change to combo box ini ya. Lalu ini saya pilih propertiesnya di bagian counter source, bukan counter source, mana itu bagian data ini ya, ini raw source ya, raw source. Itu saya klik tombol ini, lalu pilih tab di sini. Yang saya buka adalah kode karyawan dan nama karyawan ini ya. Nah, lalu saya urutkan, misalkan yang saya urutkan berdasarkan nama karyawan. Nah, ini saya urutkan begini, nama karyawan. Lalu saya close nya di mana ini ya, close, pilih yes. Lalu bound kolomnya 1, oke. Limit tulisnya pilih no aja karena saya bisa ganti ya. Allow value list edit, pilih no aja, nggak diedit. Kemudian apa lagi nih, ini pilih all aja lah biar ini ya, biar terbuka. Di mana itu, ini dia kolom widthnya ya, dua, jumlah kolomnya adalah 2 ya, jumlah ini kolom countnya 2, kolom widthnya itu yang pertama misalkan saya kasih 2 cm ya, 2 cm, yang berikutnya misalkan 5 cm seperti ini ya. Kolom countnya 2, kolom widthnya 2 cm, yang kolom kedua itu 5 cm. Enter, coba kita lihat ya. Close, perhatikan ya, ini belum berubah tadi ya. Oh sorry, salah, bukan di situ tadi, bukan di sini ya, salah ini ya, salah, harusnya di sini. Ini saya kembali ke textbook aja, textbook. Ini harusnya di sini yang saya maksud ya. Ini change to combo box, ini yang saya maksud harusnya. Jadi saya ulangi. Di sini di raw source. Nah, kalau sudah nyariin di data aja, datanya di raw source. Lalu klik ini, staff, kemudian hanya kode karyawan dan nama karyawan aja dimunculkan, urut berdasarkan nama karyawan ya, urutannya di order, di apa ya, di order ya, apa istilahnya tuh ya, cocok ya, disortir ya, sortir. Kemudian di bagian kolom count ya, kolom countnya 2, lalu lebarnya yang pertama itu misalkan 2 cm, yang kedua itu 5 cm, jadi totalnya 7 cm. Jadi widthnya ini saya tulis 7 cm ini, dengan jumlah row-nya itu 16 ya. Coba kita lihat sekarang ya. Kita lihat sekarang, saya close ini. Nah ini jadinya, nah saya pilih nih, misalnya pilih Susilo, kemudian ini tidak tahan ya, salah, ini after update-nya hilang ya, after update-nya hilang, jadi saya mesti bikin lagi tadi, karena diganti tadi ya, tidak ada perubahan apapun, jadi saya masuk ke sini ya. Nah ini kan sudah ada tadi ya, tinggal diberitahu saja bahwa dia after update. Nah ini close, nah pilih misalkan ini, nah ini ada ya, seperti ini. Ini kekurangannya kalau program memuat semua di combo box ini ya, misalnya ada 50.000, dan semua akan dimuatnya ke sini, akan lama jadinya, jadi kurang bagus.
Lebih bagus di barcode aja, yang di misalkan kartu nama barcode itu di scan, arahkan ke ini, scan barcode langsung otomatis tercetak di sini. Itu lebih, nah, seperti itu contohnya yang lebih bagus. Ini saya kasih contoh hanya untuk contoh aja, jadi saya demonstrasikan di sini ya. Nah, ini nama karyawannya, kemudian simpan, ini belum ada nama karyawannya, Budi misalnya gitu ya, simpan. Ini belum sudah ada ya, sudah terrefresh. Ada dua nama Budi yang mana nih? Ini Budi Waluyo. Nah gitu, simpan. Nah itu seperti ini ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan ya. Dan tutup form sudah. Oke, sampai sekian. Ada pertanyaan? Codingnya sudah masuk ya. Codingnya itu aja yang kalian ingat-ingat caranya. Sudah gampang gitu. Yang lainnya nggak perlu dipedulikan ya. Jadi untuk coding kalian copy paste aja yang tadi. Yang tadi itu coding. Ada pertanyaan untuk coding? Untuk coding ada pertanyaan? Jadi kalian cukup ini copy paste aja, pelajari aja. Kalau ada kurang tanyakan bisa tanyakan ya. Ini kalau mau diaktifkan yang cara pertama berarti ini dinonaktifkan ya. Di apa caranya, ditekan saja ini begini ya. Nah, begini. Kalau mau pakai cara pertama, silakan kalian bebas milih ya. Itu. Batas cara pertama itu tadi ini. Ini batas cara 1. Ya. Cara 1. Cara 2 itu cari nomor terendah yang belum terpakai. Nah, gitu. Atas cara itulah. Nah, yang ini SQL-nya ini kalian boleh pilih salah satu. Ya, pilih salah satu ya. Ini. Pilih satu. Nah, jadi ini sama aja yang ini. Kalian boleh pilih salah satu. Kenapa begini lagi? Nah, kita saya matikan ya. Ya, bisa pilih salah satu. Oke, ada pertanyaan? Nanti silakan kalian buka ini cara mengaksesnya gampang ya, tinggal selesai mulai dari nol ya. Ini saya buka database-nya. Ini database tadi materi praktikum, tadi ada di sini praktikum database. Saya buka. Lalu ini desain form. Baru saya close karena tidak ada tombol close-nya kan ya. Close, baru tekan tombol F11 ya. F11, tadi F10. F11 ini dia ya. Nah, ini baru kalian klik aja desain view ini. Nanti ada view kode ya, masuk di desain dan view kode. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian atau langsung saya di sini ya, langsung klik kanan ini properties. Ini baru di event prosedur, pilihannya adalah event prosedur. Nah, kalau untuk mematikan tadi hapus saja ini. Tanpa menghapus kodenya ya, ini hapus saja tanpa harus menghapus kode. Nah, itu tidak akan dipakai tadi, tidak akan dijalankan tadi kode yang tadi yang dibuat ini. Kode ini tidak akan dijalankan meskipun ada di sini, tapi tidak akan dijalankan karena ini eventnya after update-nya dihapus. Nah, kalau mau aktifkan ini dijalankan seperti ini. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, silakan kalau ada pertanyaan. Coba dinyalakan kameranya. Tuh, semua lihat siapa yang aktif. Ya. Silakan, ada pertanyaan. Sepertinya muka-muka ini ya, muka-muka pusing semua ini ya. Ya, nggak usah dihafalin ya. Tahu aja caranya. Oh, ini caranya di sini ya. Nggak usah dihafalkan gitu. Saya sendiri nggak hafal tadi itu ya. Saya hafalnya itu karena sudah sering aja. Sudah sering bikinnya dulu selama bertahun-tahun gitu. Meskipun sudah saya tinggalkan selama 10 tahun, tapi masih saya ingat gitu ya. Itu sudah 10 tahun saya ingat. Kalaupun error sebelumnya itu karena
ada beberapa yang saya lupa, misalnya kode SQL itu dia tidak mengenal gitu ya, tidak mengenal perintah tadi ya, tidak mengenal perintah apa itu form, itu dia tidak mengenal itu bahasa apa katanya, itu dia bukan bahasa SQL tadi, dia tidak kenal, makanya bingung DAO-nya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian aja. Nanti kita jumpa minggu depan lagi ya, insya Allah ya. Oke, saya tutup dengan dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.